Apa yang dapat dilakukan oleh penumpang ketika pesawat yang ditumpanginya jatuh tak berdaya? Halo teman-teman, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini, kami akan membahas mengenai kecelakaan yang menimpa maskapai bernama Mandala Air. Jadi, Mandala Airlines ini adalah maskapai yang dulu didirikan oleh PT Dharma Kencana Sakti. Jadi PT Dharma Kencana Sakti ini merupakan perpanjangan tangan dari Komando Strategi Angkatan Darat. Oh, militer. Militer banget. Jadi memang Mandala ini dulu dikelola oleh jenderal-jenderalnya Kostrad. Dan dari perkembangannya di akhir tahun 60-an sampai awal 2000-an itu dipegang secara ketat oleh Kostrad. Jadi perkembangannya itu dulu dari turboprop hingga awal 90-an itu sudah turbopropnya hilang semua, berganti pesawatnya jadi jet. Sampai ke 2000-an, pertengahan 2000-an di mana terjadi divestasi dari militer itu. Jadi mereka menjualnya ke perusahaan swasta, dan kemudian di tahun 2011 itu ada investasi dari perusahaannya Sandiaga Uno yang namanya Saratoga Investama Sedaya. Oh, itu familiar. Familiar sekali Ya, kan? banyak pegang perusahaan-perusahaan Ya, di Indonesia. dari berbagai lini juga kan. Dan salah satu lini yang ketika itu, kalau perusahaan holding itu kan lininya banyak. Salah satu lininya adalah lini penerbangan. Dan memang ketika itu Mandala Airlines, ketika itu namanya masih Mandala, itu sangat kesusahan di bidang dana. Karena persaingannya sangat ketat. Ada Lion, ada AirAsia, ada Garuda, dan ada berbagai maskapai-maskapai kecil lainnya yang menjadikan pangsa pasarnya Mandala ini semakin kecil. Dan oleh karena itu ada suntikan dana dari Saratoga, dan juga waktu itu ada melakukan joint venture dengan yang namanya Tiger Air. Oh, Tiger Air, ya familiar. Dan oleh karena itu di 2012 namanya Mandala ini berganti dari Mandala Airlines jadi Tiger Air Mandala. Dan itu beroperasi terus hingga akhirnya di 2014 harus berhenti karena operasionalnya sudah sangat tidak menguntungkan, dan ya kalau dilanjutkan terus bisa bangkrut. Jadi daripada bangkrut dengan kerugian yang sangat luar biasa besar, sebaiknya mereka cut loss saja ketika itu dan menelan kerugian ketika kerugiannya masih kecil. Dan begitulah akhir cerita dari Mandala Airlines. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Mandala Airlines penerbangan 091 yang ketika itu melayani rute dari Bandara Polonia di Medan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan pada 5 September 2005, pesawat ini jatuh sesaat setelah lepas landas. Nah, pesawat yang terlibat dalam peristiwa ini adalah pesawat 737-200 Advance yang merupakan kecelakaan yang melibatkan pesawat itu yang paling mematikan. Dan pesawat ini telah lama menjadi bagian dari Mandala Airlines, di mana sebelumnya pesawat ini dioperasikan oleh maskapai Jerman yaitu Lufthansa. Nah, di dalam penerbangan ini terdapat 112 penumpang dan 5 kru dengan totalnya adalah 117 orang. Tetapi yang membuat penerbangan ini istimewa adalah beberapa orang VIP yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Gubernur Sumatera Utara bernama Bapak Rizal Nurdin dan juga pendahulunya yang bernama Bapak Raja Inal Siregar. Jadi ada 2 orang gubernur yang ada di dalam pesawat pada waktu itu. Dan Bapak Rizal Nurdin ini terbang bersama putrinya untuk menghadiri pertemuan gubernur nasional yang diselenggarakan oleh Presiden kala itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di dalam pesawat itu juga terdapat anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bernama Bapak Abdul Halim. Jadi pejabat-pejabat semua di dalam pesawat itu. Dan di kokpit sendiri terdapat 2 orang kru, yaitu seorang kapten dan first officer. Kapten ini memiliki jam terbang yang tinggi, sedangkan first officer memiliki jam terbang yang rendah pada jenis pesawat 737-200. Dan kami ingin mendorong teman-teman untuk dukung kami terus-terusan
di YouTube channel, Spotify, TikTok, dan Instagram dengan cara like, comment, subscribe atau follow, serta jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar mereka dapat info mengenai channel kami. Dan jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman ada saran atau kritik terkait channel kami, boleh banget untuk mengomen di platform-platform tersebut. Kronologi dari kejadian ini bermula pada pukul 10.03 waktu setempat, di mana pesawat ini take off dari runway 23 di Bandara Polonia. Dan waktu itu para pilot menambahkan tenaga untuk melaju, karena ya kalau mau take off memang tenaganya harus yang sangat tinggi. Memang tidak harus full toga ya, tapi tenaganya memang biasanya dibuat tinggi. Dan waktu itu ketika posisi hidung sudah terangkat, biasanya kalau posisi hidung terangkat tidak lama kemudian udah kerasa terbang. Ya. Kerasa terbang terus kerasa agak goyang-goyang gitu ya. Rodanya naik. Naik, ada bunyi. Biasanya kerasa lah, kerasa banget. Terutama kalau terbang, ngangkat dikit ya, sering kerasa gak? Waktu terbang, dia kerasa jatuh gitu, kayak kerasa kayak tenggelam gitu. Normal tapi itu memang. Dan waktu itu posisi hidungnya udah ngangkat. Dari pesawat ini sudah ngangkat, tapi nggak lepas landas. Jadi kayak bagian belakangnya masih kayak nyangkut gitu. Jadi mereka hidungnya udah ngangkat, tapi posisi sayap dan arah belakangnya nggak ngangkat sama sekali. Dan pada waktu itu memang pesawat sempat terbang sebentar sebelum kemudian mengalami stall. Berarti sudah ngangkat ya? Ya, tiba-tiba mengalami stall, jadi kehilangan daya angkat seketika itu juga. Nah, pada saat itu bagian ekor ini menghantam runway dan pesawatnya terangkat kembali. Gitu. Jadi tampaknya ya pesawat ini terlalu berat. Tampaknya. Kalau bagi orang yang melihat dan yang merasakan, sepertinya pesawat ini terlalu berat. Kayak terlalu ada beban di belakang gitu ya? Tidak terangkat-angkat gitu. Dan akhirnya karena tidak bisa lepas landas dengan baik, pesawat ini mengenai beberapa lampu di ujung landasan. Di ujung landasan ada banyak lampu itu. Iya, betul. Untuk membantu navigasi dan segala macam. Dan akhirnya menabrak di Jalan Raya Jamin Ginting. Nah, nama jalan ini sebenarnya familiar karena apa? Ada kecelakaan pesawat di tahun 2015. Hercules. Itu juga kejadian di lokasi yang sama. Wah, di jalan itu juga? Betul. Di Jalan Jamin Ginting. Ini jalan di dekatnya bandara situ. Dan 10 tahun kemudian ya itu? 10 tahun kemudian. Gitu. Dan sayap kirinya mengenai bangunan hingga menyebabkan pesawat ini terbakar dan meledak. Dan ketika pesawat ini sudah meledak tadi, pesawat ini terbelah menjadi 3 bagian. Dan karena hasil kecelakaan itu, karena hasil dari tidak take off kemudian menabrak itu, akhirnya sebanyak 100 orang meninggal dunia. Dan ini 100 orang ini termasuk 3 pejabat yang tadi kita bilang, 3 orang VIP tadi itu. Dan yang selamat itu ada 17 orang. Jadi yang meninggal 100 orang, yang selamat 17 orang. Itu pun 15 orang yang selamat itu terluka. Wah, sangat parah sekali. Sangat parah. Dan di darat sendiri tidak kalah parahnya. Jadi karena pesawat itu posisinya menabrak jalan raya dan juga gedung. Jadi ada 26 orang yang terluka dan 49 orang meninggal dunia. Jadi di darat itu sendiri, di lokasi kejadian, ada yang meninggal dunia dan jumlahnya sangat banyak. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator berusaha menemukan jawaban atas apa yang menyebabkan kecelakaan pesawat ini. Aku sebelumnya pernah dengar cerita ini dari seseorang yang tidak disangka, rekan kerjaku. Jadi pada waktu itu kita sedang menunggu malam hari di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ya, untuk bersiap penerbangan ke Hong Kong pakai Cathay Pacific di hari. Nah, pada waktu itu ada ibu-ibu yang beliau ini senior dan bercerita bahwa dulu pernah ada kejadian pesawat jatuh karena membawa durian. Bahkan sampai ketika pesawat itu jatuh, duriannya berserakan di mana-mana. Nah, awalnya aku juga tidak percaya begitu. Bahkan aku sampai sempat cari di Google pesawat jatuh di Medan karena durian. Dan langsung yang keluar adalah Mandala Airlines. Ini. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa di kalangan orang awam, orang yang bukan FGIG, mereka mengetahui bahwa pesawat ini jatuhnya karena durian, karena cargo overload.
Nah, setelah dilakukan investigasi, ternyata memang benar adanya bahwa pesawat ini membawa kargo durian sebanyak 2 ton. Oke. Yang mana total berat kargo dari pesawat itu menjadi 2,749 ton. Wah, itu berarti porsinya sangat besar ya? Sangat besar. Porsi durian besar banget itu. Dibandingkan koper-koper para penumpang dan kru itu duriannya lebih besar, begitu. Dan berat saat lepas landas itu 393 kg, lebih rendah dari batas maksimum. Jadi masih oke. Masih aman. Jadi ya memang bukan yang pesawat ini ringan sekali, enggak. Sudah dekat dengan maksimum take off weight, tetapi masih 393 kg di bawahnya. Jadi masih aman. Jadi dugaan kita mengenai pesawat ini jatuh karena kargo overload dan pandangan orang awam ketika masa itu hingga sekarang ini sebenarnya kurang tepat begitu, karena ada faktor lain yang menyebabkan. Dan berdasarkan analisis perhitungan, dengan membawa buah durian sebanyak itu, pusat gravitasi nggak bergeser, Tetap di tengah ya? tetap di tengah. Jadi sebetulnya kalau kita bisa simpulkan, ada tidak adanya durian dalam hal ini tidak berpengaruh ya, karena center of gravity yang tidak bergeser dan kemampuan angkatnya juga tidak terpengaruh seharusnya. Betul. Dan sebetulnya para penyidik ini menemukan satu faktor luar biasa. Nah betul, durian tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh adalah konfigurasi lepas landasnya. Jadi kalau kita bilang konfigurasi lepas landas, selain throttle-nya harus diberi daya yang tinggi, ada yang namanya flaps dan juga slats yang harus disetting pada sudut-sudut tertentu untuk menambah daya angkat pesawat. Dan waktu itu para pilot gagal melaksanakan checklist untuk mengecek apakah konfigurasi lepas landas ini sudah disetting dengan baik atau belum. Jadi karena konfigurasinya ini belum disetting, oleh karena itu pesawat tidak bisa memiliki daya angkat yang baik dan akhirnya terbang menembus pagar, menembus rumah warga. Dan seharusnya ketika itu para pilot lebih memperhatikan checklist sebelum take off, supaya waktu take off sudah dikonfigurasi sesuai dengan settingan yang seharusnya. Dan waktu itu juga klakson peringatan kalau misalnya konfigurasi lepas landas tidak disetting, itu tidak terdengar. Jadi yang bisa disimpulkan adalah para pilot ini harus lebih memperhatikan juga kehandalan dari fitur-fitur alarmnya. Jadi kalau misalnya jaga-jaga nih konfigurasinya tidak disetting, mereka harus lebih memperhatikan lagi. Dan juga kalau misalnya fitur alarmnya tidak nyala, yaitu sudah sangat nembus batas berarti. Alarmnya tidak nyala, pilotnya juga tidak nyadar. Itu sudah keterlaluan. Dan ya sebetulnya bisa disimpulkan lebih banyak pilot training, lebih banyak saling berkomunikasi juga. Karena itu tidak bisa satu pilot saja yang memperhatikan. Harus dari dua sisi. Begitu. Dan sekian episode kami hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih terhadap para penonton yang sudah setia menonton hingga akhir episode kami hari ini. Dan jangan lupa untuk menonton episode kami selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa.